Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini insya Allah sehat semua. Insya Allah semua sehat kan anak-anakku. Untuk pelajaran kali ini, alhamdulillah pada pertemuan kali ini membahas kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang lalu jarak jauh. Sebelum PTS sudah pernah, namun sekali lagi atau sedikit Bapak selalu mengajak kepada anak ini saya selalu tetap semangat. Bapak mengulang kembali untuk pelajaran mat, walaupun pembelajaran ini masih daring, dan tolong diperhatikan, namun belajar di mana saja, kapan saja, dalam keadaan situasi apapun, kita tetap terus belajar. Untuk kali ini Bapak akan sedikit memberikan penjelasan tentang mat. Jadi beberapa minggu yang lalu sebelum PTS, mat ini pernah sedikit Bapak ajarkan. Jadi ini mengingat lagi dalam rangka untuk mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil. Nah, di dalam membaca Al-Quran, mat ini wajib untuk dipraktekkan. Jadi ketika kita sudah mengetahui ada beberapa mat yang di dalam Al-Quran itu, maka ketika itu kita praktekkan di dalam kita membaca Al-Quran di dalam keseharian kita. Suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Jadi huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif. Sebelumnya ada fathah atau baris atas. Yang kedua ya sukun atau ya mati. Sebelumnya ada kasroh atau baris bawah. Dan yang ketiga adalah wa mati atau wawu sukun. Sebelumnya ada zomah baris depan. Jadi ada 3 huruf mat. Contoh, alif sebelumnya dapatkah baris atas atau a. Baca ba dengan kadar bacaan 2 harokat. Kemudian ja dibaca ja dengan kadar panjang 2 harokat. Kemudian ro dibaca ro dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, jadi itu. Jadi ingat-ingat bahwa huruf mat itu cuma ada 3. Nah, kemudian yang kedua itu ya mati sebelumnya ada kasroh. Ya, contoh ada huruf sin itu dibaca si dengan kadar panjang juga 2 harokat. Contoh ada huruf ain dibaca ai juga sama kadar panjang 2 harokat. Kemudian ada huruf ko, ki dibaca ki dengan kadar panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga wawu mati atau wawu domah, wawu mati atau wawu sukun. Sebelumnya ada domah atau baris depan. Contoh ku dibaca ku dengan kadar panjang 2 harokat. Kemudian ha hu dibaca hu dengan kadar panjang 2 harokat. Dan yang ketiga ada yu dibaca yu dengan kadar panjang 2 harokat. Panjang pendeknya bacaan mat diukur dengan menggunakan harokat 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ku, hu, yu, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh mat wajib mutasil. Mat wajib artinya harus, mutasil saja dalam satu kata. Jadi mat wajib mutasil adalah apabila mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka harus panjang 4 atau 5 harokat ketika bersambung wasol. Jadi mana terserah yang dipilih, boleh membacanya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat atau 4 ketukan atau 5 ketukan, boleh pilih salah satu ketika
membaca. Berikut ini adalah contoh dari mad wajib mutasil. Nih contoh, perhatikan. Mad wajib mutasil adalah tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bima binaa wa anzala minas samaa'i ma. Jadi garis atau tanda huruf merah ya itu yang namanya mad wajib mutasil. Ya, yang ada huruf-huruf merah itu contoh mad wajib mutasil. Jadi ada 4 kotak tulisan berwarna merah ya, yang masing-masing memuat mad tobi'i plus hamzah. Ya, mad tobi'i plus hamzah. Di dalam satu kata bersama, itu masih dalam satu kata, bersama masih dalam satu kata. Jadi itu contohnya seperti itu. Berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya di luar kata. Mad jaiz munfasil adalah apabila mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah itu berupa huruf alif di lain kata. Mad tobi'i artinya terletak pada akhir sebuah kata, kemudian hamzahnya terletak di awal kata berikutnya. Dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. Ketika bersambung atau berhenti, bersambung atau wasol 2 harokat ketika wakof atau berhenti. Mana yang dipilih? Intinya sekali lagi boleh 4 atau boleh 5 ketukan, tetapi pada kekonsistenan dalam mempraktekannya. Misalkan jika kita milih membaca mad wajib mufasil dengan 5 ketukan, maka kita harus konsisten mempraktekannya pada semua bacaan yang berformula pada mad ini. Misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, kitab yang ada mad 4-nya, ketika kita ada beberapa mad itu ada mad wajib, ada 4 atau 5, maka bacanya itu pilih salah satu. 4, kalau 4 terus, tidak boleh ya 4 kemudian 5 di dalam satu ayat. Jadi kalau 4 terus gitu ya. Jadi boleh pilih salah satu. Tuh. Contoh sebagai berikut. Nah, di antara contoh mad jaiz munfasil adalah sebagai berikut. Lihat pada contoh di atas ada 2 contoh yang masing-masing memuat mad tobi'i plus hamzah dalam 2 kata. Jadi walladzina yu'minuna bima itu bima di unzila atau unzila ilaika wa ma unzila. Jadi itu contoh yang merah alif, di atasnya adalah seperti garis bendera bertemu dengan huruf alif di depannya. Jadi itu adalah salah satu atau 2 contoh daripada mad jaiz munfasil. Ya, agar bacaan terdengar bagus, sebaiknya panjang mad jaiz munfasil disamakan dengan panjang mad wajib mutasil sehingga menjadi sinkron. Jadi boleh antara mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil dibaca sama-sama 5 harokat kalau mau, atau 4 harokat atau 4 ketukan atau 5 ketukan. Nah, itulah anak-anak sedikit contoh atau penjelasan mengenai masalah mad. Jadi anak-anak bisa mempraktekannya di dalam materi-materi seperti surat Al-Qadar. Jadi setelah anak-anak mempelajari ini, anak-anak bisa melihat atau membaca di surat Al-Qadar itu. Dipraktekin dengan ada nggak yang mad jaiznya, ada nggak yang mad wajibnya, ada nggak mad tobi'inya. Nah, itu dipraktekkan. Kemudian untuk berikutnya anak-anak, jadi tugas anak-anak adalah selanjutnya adalah menulis surat Al-Qadar. Kemudian anak-anak memberi garis bawah, kemudian dikasih tulisan. Ya, misalkan bima itu kasih garis bawah bimanya, kemudian dikasih tulisan mad jaiz munfasil. Ya, atau misalkan waladzi itu tadi dikasih garis bawah panjangnya 2 harokat, misalkan mad tobi'i 2 harokat gitu ya. Jadi anak-anak menulis surat Al-Qadar kemudian dikasih garis bawah dan diberi nama. Namanya mungkin tadi sesuai
di mat jaiz atau mat wajib mujair, kemudian dikasih panjangnya. Ya, misalkan tadi 5 berarti mat jaiz fasil, kemudian dalam kurung boleh ditulis 5 harokat atau 4 harokat. Jadi tugas anak-anak setelah ini adalah menulis surat Al-Qadar, kemudian memberi garis bawah dan memberi keterangan yang telah digaris bawah itu, keterangannya sesuai dengan apa itu namanya. Ya, mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan silahkan untuk mengerjakan dan kemudian silahkan untuk mengirim ke Google Classroom. Mungkin itu, dan sekali lagi Bapak ingatkan kepada anak-anak, tolong diperhatikan dulu video pembelajarannya, kemudian dipahami, setelah itu baru melaksanakan. Dan sekali lagi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.